Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab PET 1 tahun 2023 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambet Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Abdus Salam, guru Al-Quran Hadis di LI Miftahul Huda Alas Pokor Midung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab PET 1 tahun 2023. Pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Daljab PET 1 tahun 2023 dengan mengambil materi hukum bacaan dan sukun di kelas 5. Mohon saran dan masukan dari dosen penguji supaya kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas memimpin doa, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa barusan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Ya anak-anak, pada hari ini hadir semua. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakannya supaya Yakun cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Oke, saya absen dulu. Ahmad Zaki Ikhwan, Ashraf Zainul Ihsan, Farida, Haris Adam, Imratul Husna, Muriski, Ahmad Tanzil, Ahmad Yusuf, Ahmad Amin, Fatih Rizki, Hafid, Fayakun, Korita Putri, Siti Fatimah, Naulatul Hasanah, Imam Hanafi. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa ya, kita akan melakukan tes awal dulu. Ini tes awal dikerjakan.
Itu dikasih nama, jangan lupa kasih nama kelas. Itu waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Ada yang belum? Diselesaikan, yang belum diselesaikan dulu. Yang sudah saya ambil soalnya. Sudah. Oke, sekarang kita sebelum melakukan pembelajaran, melanjutkan pembelajaran, saya akan bacakan capaian daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami hukum bacaan mim mati, yaitu ikhfa syafawi, iqrom mimi, dan izhar syafawi, agar mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan dengan baik dan benar. Itu nanti setelah pelajaran ini kalian diharapkan mampu memahami hukum bacaan mim mati tersebut. Ya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik memahami hukum bacaan mim mati atau sukun, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Yang kedua, menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun. Yang ketiga, peserta didik mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan baik dan benar sebagai syarat membaca Al-Quran secara fasih. Sebelum melanjutkan, apakah kalian mengetahui apa itu ilmu tajwid? Ya, ada yang tahu ilmu tajwid? Apa ilmu tajwid? Apa? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, bagus. Terus, apakah kalian menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran? Nah,
Terus yang ketiga, apakah kalian suka belajar dengan ilmu tajwid? Harus suka. Karena ilmu tajwid, kalau orang mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, harus tahu ilmu tajwid. Karena kita harus senang, harus mempunyai keinginan untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, selanjutnya mengenal hukum bacaan mim sukun. Untuk membaca Al-Quran dengan tartil, maka perlu belajar tajwid, yakni pengetahuan tentang kaidah membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan membaca. Jadi orang yang mau membaca Al-Quran harus belajar tajwid. Selanjutnya, mim mati merupakan mim yang tidak berharokat fathah, dhammah dan kasroh. Jadi mim sukun itu adalah mim yang tidak berharokat fathah, dhammah dan kasroh. Nah, terus hukum bacaan mim sukun itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama Al-Asmawi, yang kedua yang ketiga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ifa syafawi. Ifa syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi huruf mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya harus dibunyikan secara samar di bibir dan didengungkan. Bunyinya mim mati itu disamarkan serta didengungkan. Seperti contoh, wa ma lahum bidzalika. Bukan mimnya, jangan diperjelas bacaan mimnya. Wa ma lahum bidzalika. Kalau seperti itu salah. Yaitu yang benar adalah bunyi mim matinya disamarkan dan didengungkan. Wa ma lahum bidzalika. Yang kedua, tarmihim bihijaratin. Ya, sebelum melanjutkan pada poin yang kedua, dari ini ada yang ditanyakan? Siapa yang belum mengerti silakan sebelum saya lanjutkan. Ya, diulang. Ifa itu artinya apa? Ada yang tahu sebelum saya jawab? Mungkin ada yang bisa menjawab ifa itu apa? Ya, ifa adalah artinya samar atau menyamarkan. Syafawi itu artinya sebangsa bibir. Jadi ifa syafawi itu adalah menyamarkan bunyinya mim mati ketika bertemu dengan huruf ba disertai baik itu ya, Dam? Paham, Dam? Terus selanjutnya idgham mimi.
Idgham mimi adalah memasukkan bunyi mim mati ketika bertemu dengan huruf mim yang sejenis. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim yang rangkap atau bertasydid. Dan wajib disertai dengan selain dimasukkan bunyinya mim yang mati itu dimasukkan disertai mim idgham mimi ini juga disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamatsilain, yaitu hurufnya sejenis mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Seperti contoh wa ma lahum minallah, itu cara bacanya mim yang mati itu dimasukkan pada mim yang hidup disertai wa ma lahum minallah in kuntum mu'minin. Ya, dari ini ada yang bertanya ya, arti daripada idgham ada yang tahu apa itu artinya idgham? Idgham tahu? Ya, idgham itu adalah memasukkan. Ya, idgham itu adalah memasukkan. Jadi itu kan idgham memasukkan, mimi itu sebangsa mim, berarti mim mati bertemu dengan huruf mim itu dimasukkan bunyinya disertai seperti contoh wa ma lahum minallah. Ya, mim ini mim yang mati dimasukkan pada mim yang hidup disertai Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya, bunyi mim disuarakan dengan jelas tanpa berdengung. Kalau tadi idgham mimi itu disertai dengung, sekarang idhar syafawi itu tanpa dengung, dengan mulut tertutup supaya tidak dengung. Huruf idhar syafawi itu jumlahnya ada 26, yaitu selain huruf mim dan huruf ba itu semuanya hurufnya idhar syafawi. Contoh cara membacanya, falahum ajrun hum, bibir itu rapat, falahum ajrun alaihim hafizin. Mim bertemu ha, mim mati bertemu ha, itu bacanya jelas, mimnya rapat, bibir rapat, tidak berdengung. Alaihim hafizin lahum ta'amun. Ya, dari sini apakah masih ada yang belum paham? Paham semua? Ya, paham semua? Ya, sekarang kalau sudah paham,
Anak-anak saya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kalian itu dari kartu yang sudah saya berikan, adu cepat antar kelompok mencocokkan pada huruf ikhfa, idgham, idhar di depan. Ayo, sesuaikan, adu cepat. Ya, sudah benar semua. Oke. Saya bagi lagi kartu contoh bacaan mim sukun ini pada tiap kelompok. Itu kalian ambil satu kartu, terus di belakangnya sampean tulis itu termasuk bacaan apa, contoh bacaan apa, dan sebabnya apa. Contoh umpama contoh yang kalian ambil bacaan idhar syafawi. Kenapa kok dibaca idhar syafawi? Terus apa definisi daripada idhar syafawi itu? Ditulis di belakangnya. Satu kartu, tiap kelompok satu kartu. Ya. Yuk. Tiap kelompok satu kartu. Dijelaskan ikhfa syafawi itu apa. Kalau contohnya ikhfa syafawi, definisinya itu apa, terus sebabnya kok itu dibaca ikhfa syafawi, kenapa. Oke, kalau sudah, sekarang tiap kelompok maju satu perwakilan dari tiap kelompok satu orang membaca yang sudah kalian tulis di belakang itu termasuk contohnya apa, sebabnya apa. Yuk. Yang keras. Ini bacaan apa? Bacaan apa? Idhar syafawi. Idhar syafawi. Terus Sebab mim bertemu dengan huruf hijaiyah. yang keras bacanya. Sebab mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Nah, ini mimnya temu apa?
Ini mim matinya bertemu dengan apa? To. Huruf to. To itu hurufnya idhar safawi ya. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, silakan. Yang keras bacanya. Ini apa? Safawi. Contoh dibaca. Ininya dibaca contohnya. Faidahum bisyahir. Terus kenapa itu dibaca? Ikhfa Safawi adalah mengamarkan bunyinya mim mati ketika bertemu hurufnya ikhfa Safawi yaitu ba. Itu kenapa kok dibaca Ifa Safawi? Karena ada mim mati yang bertemu huruf ba. Karena mim mati bertemu Dengan ba. dengan ba. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kalian buka juz ammahnya. Juz ammahnya. Di sini mencari contohnya. Mencari contohnya ikhfa Safawi. Selain contoh ini ya, selain contoh yang ada di kartu itu. Ya. Di sini mencari contohnya ikhfa Safawi. Di sini kelompok 2 dicari di dalam juz ammah ini selain contoh yang ada di kartu. Ya, selain di kartu contohnya ikhfa Safawi yang selain di kartu. Terus definisinya ikhfa Safawi itu apa? Ikhfa itu apa artinya? Ya, silakan diskusikan itu, dicari. Nanti setelah selesai sampean mempresentasikan ke depan lagi. Di sini kelompok 3 mencari contohnya idgham mimi selain yang ada di kartu. Dari dalam Al-Qur'an juz ammah contohnya idgham mimi selain yang ada di kartu. Terus idgham mimi itu apa? Diuraikan. Apa yang dimaksud dengan idgham mimi? Definisi daripada idgham mimi itu apa? Ya, di sini idhar itu apa? Ya, silakan diskusikan. Minimal contohnya minimal 2. Contohnya minimal 2. Contohnya minimal 2. Tiap kelompok mendefinisikan, dijelaskan idhar itu apa, idhar Safawi itu apa, terus di contohnya apa, contohnya minimal 2. Tiap kelompok contohnya minimal 2.
Tinggal kelompok 2 yang belum. Sudah kelompok 2? Sudah semua. Baik, sekarang perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan ke depan. Putri lagi, yuk, yang maju Putri lagi, dibaca yang keras Putri. Ya, paham. Kelompok 2, siapa yang mau maju kelompok 2? Yang keras bacaannya. Ifa Samawiyah telah menyelamatkan dunia yang mati ketika bertemu dengan Ifa Samawiyah itu contoh wa ma'asohikum majnun wa alam yaklam dan wa khairan. Oke. Tepuk tangan. Kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Oke, kalian sudah mempresentasikan, tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan, ini Bapak punya soal. Kalau tadi itu tes awal, sekarang post tesnya, tes akhirnya. Silahkan tempat duduknya kembali semula. Pengukuran sampean memahami materi yang sudah kalian pelajari tadi sampai di mana. Kalau tadi melihat kemampuan awalnya. Sama waktunya 5 menit. Dikasih nama, jangan lupa. Sudah semua? Saya ambil. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal. Yang pertama, mungkin ada yang tahu menyimpulkan, yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Mem mati itu hukum ada berapa? Hukum mem mati ada? Ya. Apa saja? Sabawi. Huruf itu mimi ada berapa? 1. Huruf itu mimi ada 1. Hurufnya Ifa Safawi ada berapa? 1. Hurufnya Izhar Safawi ada berapa? 26, yakni selain huruf apa?
coba. Oke anak-anak, sebelum diakhiri, kalian bisa melakukan refleksi terhadap Bapak. Silahkan kalian tulis di kertas terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Yuk dikeluarkan kertasnya. Itu tanpa ditulis yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apakah baik itu tentang pelajarannya atau dengan bagaimana perasaan kalian ketika belajar, apakah kalian senang dengan cara Bapak mengajar. Tidak usah dikasih nama, ditulis ke kertas. Ditulis ke kertas. Tidak usah dikasih nama. Nanti di setor ya, setelah itu di setor ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.